Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SBK ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi nilai mata kuliah Sistem Operasi dari Bapak Haris Eskom Mkom. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Adil Saputra, yang kedua Firman Sarkasi, yang ketiga Aldi. Baik, kita langsung saja ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pengembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut pengelolaan server yang efisien, stabil, dan mudah dikembangkan. Ubuntu menjadi salah satu sistem operasi yang banyak digunakan pada lingkungan server karena bersifat open source, memiliki tingkat keamanan yang baik, dan didukung oleh komunitas yang luas. Dalam pengelolaan server, administrator umumnya menggunakan SSH sebagai metode akses jarak jauh untuk melakukan konfigurasi tanpa harus berada di lokasi fisik perangkat. Selain itu, Deadcore hadir sebagai solusi containerizer yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi containerizer sehingga proses instalasi, konfigurasi, dan distribusi aplikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan konsisten. Pada implementasi aplikasi web berbasis PHP, dibutuhkan lingkungan yang dapat menjalankan PHP secara optimal, serta sistem manajemen basis data untuk menyimpan informasi. Oleh karena itu, pengguna kontainer PHP dan MySQL pada Deadcore menjadi solusi yang efektif karena memisahkan layanan aplikasi dan basis data, sehingga mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Oke, sekarang tujuan praktikum. Tujuannya yaitu menyiapkan Ubuntu di VirtualBox, mengakses Ubuntu menggunakan SSH, menginstal Deadcore, menjalankan kontainer PHP dan MySQL. Yang terakhir, memahami fungsi setiap perintah yang digunakan. Alat dan bahannya yaitu ada laptop, PC Windows, yang kedua Orce VirtualBox, yang ketiga Ubuntu Server, yang keempat PowerShell atau terminal Windows. 5. Koneksi internet. Oke, kita langsung masuk ke bab 2, langkah praktikum. Yang pertama yaitu menyalakan VN dan login ke Ubuntu. Buka aplikasi Orce VirtualBox di Windows. Setelah itu pilih Windows Ubuntu yang sudah dibuat, misalnya Ubuntu Deadcore. Lalu klik tombol Start atau Mulai. Tunggu hingga muncul tampilan login seperti di bawah ini. Screenshotan ini. Yang kedua, update dan upgrade Ubuntu. Setelah login berhasil, selanjutnya masukkan perintah sampai sesuai, tunggu prosesnya. Jadi perintahnya sesuai di gambar ini ya. Perintah tersebut memperbarui daftar paket apt update dari responsi Ubuntu, lalu mengupgrade seluruh paket yang sudah terpasang ke versi terbaru. Opsi Y membuat proses Ubuntu berjalan otomatis tanpa konfigurasi manual. Saat diminta password, masukkan password login user. Dengan catatan, ketika password tidak akan tampil di layar, hal ini normal guys. Untuk yang ketiga, masih di terminal dalam jendela VirtualBox, masukkan perintah seperti di bawah. Jadi ini perintahnya. Setelah dimasukkan perintahnya, pada perintah pertama menginstal paket Open Server, yaitu layanan yang memungkinkan
Ubuntu menerima koneksi SSH dari komputer lain. Enable SSH membuat layanan SSH otomatis berjalan setiap kali Ubuntu dinyalakan ulang. Perintah start SSH mengaktifkan layanan untuk sesi running. Berwarna hijau untuk tahu bahwa perintah itu sudah benar. Lanjut yang keempat, memeriksa alamat IP Ubuntu. Masih pada terminal di dalam jendela VirtualBox. Perintah menampilkan IP yang dimiliki Ubuntu di dalam jaringan. Misalnya, yang kelompok muncul dengan IP 172.27.102.136. Alamat ini wajib dicatat karena akan digunakan dari Windows untuk menyambungkan SSH ke Ubuntu yang tepat. Jika network adapter VN di-reset ke brick, adapter IP yang muncul akan berada pada rentan jaringan yang sama dengan Windows. Ini agak ini yang harus dicatat, guys. Jadi sekarang yang masuk yang kelima, yaitu SSH dari Windows ke Ubuntu. Pada tahap ini dilakukan di PowerShell di Windows Terminal, bukan lagi di jendela VirtualBox. Lalu jalankan perintah SSH user add alamat IP. Seperti di gambar, guys. Lalu perintah tersebut membuka koneksi remote dari Windows ke Ubuntu menggunakan layanan SSH yang sudah diaktifkan. Lalu muncul pertanyaan, "Are you sure you want to connecting?" Jawab dengan mengetik yes. Setelah memasukkan password, port akan berubah menjadi Naila 8 Ubuntu strip server yang menandakan Windows telah berhasil mengendalikan Ubuntu dari jarak jauh. Terus lanjut yang keenam, install Datescore melalui terminal. Perintah sudo apt install Datescore io y menginstal Datescore engine Datescore io dari repositori resmi. Ubuntu Datescore adalah platform yang memungkinkan aplikasi dijalankan di dalam kontainer, yaitu lingkungan terisolasi yang membawa seluruh dependensi yang diperlukan sehingga aplikasi berjalan konsisten pada sistem apapun. Lanjut yang ketujuh, itu mengaktifkan server Datescore. Perintah enable membuat Datescore otomatis berjalan setiap kali Ubuntu dinyalakan ulang. Start Datescore mengaktifkan server Datescore untuk sesi saat ini. Datescore version memverifikasi bahwa Datescore telah terpasang dengan benar dan menampilkan nomor versinya. Lanjut yang ke-8, yaitu menambahkan user ke grup Datescore. Secara default, perintah Datescore hanya bisa dijalankan dengan sudo user strip agi Datescore $user. Menambahkan user yang sedang login ke dalam grup Datescore, sehingga perintah Datescore dapat dijalankan tanpa sudo. Perintah exit menutup sesi SSH. Lanjut yang 9, yaitu masih di terminal atau PowerShell Windows. Setelah SSH, ulang ke Ubuntu. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu download image PHP dari Datescore. Seperti ini, guys. Tunggu hingga proses download selesai dan kembali muncul baris perintah kosong untuk lanjut. Setelah itu, yang kedua itu menguji kontainer PHP.
Decker Pool mengunggah image PHP versi 8.3 varian CLI yaitu PHP tanpa web server bawaan. Dari Decker Hub ke Ubuntu, Decker Run strip RM menjalankan kontainer sementara dari Emacs tersebut untuk mengeksekusi PHP strip v menampilkan versi PHP, lalu kontainer otomatis dihapus strip RM. Setelah selesai, cara ini digunakan untuk menguji bahwa image PHP berjalan dengan benar tanpa meninggalkan kontainer menumpuk di sistem. Itu ada lagi yang ke-10, menjalankan kontainer MySQL dengan perintah berikut. Decker run stripd menjalankan kontainer MySQL di background detached mode strip name MySQL strip container memberi nama agar mudah dikenal strip MySQL root password sama dengan root 123. Mengatur password root MySQL melalui environment variable strip p3306 memetakan port mapping port 3306 dalam kontainer ke port 3306 di Ubuntu, sehingga MySQL dapat diakses dari luar kontainer. Lalu perintah mengecek kontainer Decker ps menampilkan daftar kontainer yang sedang berjalan beserta status dan portnya. Untuk memastikan kontainer MySQL up. Setelah itu kita masuk yang ke-11. Masuk ke MySQL di dalam kontainer selanjutnya dengan perintah di bawah. Seperti ini guys. Decker x strip it membuka sesi terminal interaktif strip it ke dalam kontainer yang sedang berjalan. Di sisi menjalankan bash di dalam kontainer MySQL strip container setelah masuk dengan tanda tampilan bash strip 5.1 underscore. Lalu perintah MySQL strip u root strip p login ke MySQL sebagai user root, memasukkan password root 123 yang diatur pada sebelumnya. Perintah SQL show database menampilkan seluruh database yang ada sehingga bukti bahwa server MySQL berjalan normal di dalam kontainer. Ya, selanjutnya yaitu bab 3. Kesimpulannya, berdasarkan langkah di atas yang telah dilakukan, VM Ubuntu Server berhasil disiapkan pada Oracle VirtualBox dan diakses melalui terminal bawaannya. Pengaturan SSH berhasil dilakukan sehingga Ubuntu dapat diakses dan dikendalikan dari komputer Windows melalui PowerShell tanpa perlu membuka jendela VirtualBox secara langsung untuk konfigurasi selanjutnya. Decker berhasil diinstal dan dijalankan sebagai platform containerization PHP berhasil diunduh dan diuji sebagai lingkungan untuk menjalankan aplikasi berbasis PHP. Sedangkan kontainer MySQL berhasil dijalankan sebagai sistem manajemen basis data dan dapat diakses serta dikelola melalui perintah. Decker pada terminal Ubuntu dijalankan dari Windows. Dengan demikian, seluruh poin pada soal yang diberikan dosen pengepuh telah terpenuhi. Pengantaran Linux Ubuntu melalui terminal SSH, instalasi Decker, serta instalasi dan pengujian Decker untuk PHP dan Decker untuk MySQL.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, salah benarnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.